Assalamualaikum. Selamat sore Sobat Ruhi. Pernah nggak sih kamu minta sesuatu sama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan air mata, dengan keyakinan bahwa itu yang terbaik buatmu. Kamu mendoakannya setiap malam. Kamu menyebut namanya di setiap sujud. Kamu yakin kalau ini bukan yang terbaik? Kenapa hatiku sekuat itu menginginkannya? Tapi ternyata hal yang kamu perjuangkan mati-matian itu justru yang akhirnya paling melukaimu. Ada kalanya kita begitu yakin bahwa sesuatu itu jawaban. Orang yang kita cinta, pekerjaan yang kita impikan, kesempatan yang kita kejar, kita minta sama Tuhan, tolong kabulkan ya Allah. Aku tahu ini yang terbaik, padahal tanpa sadar kita sedang bukan meminta tapi memaksa. Kita lupa kalau Tuhan bukan mesin pengabul keinginan. Dia maha kuasa dari setiap takdir, yang tahu kapan kita siap dan kapan kita hanya sedang keras kepala. Lalu suatu hari, doa itu terkabul. Kita senang, kita merasa didengar. Kita bilang, tuh kan, Tuhan baik. Dia kasih aku yang aku mau. Tapi waktu berjalan, dan yang dulu terasa seperti berkah, perlahan berubah jadi ujian. Kita mulai kehilangan arah, kita mulai merasa sakit, dan diam-diam bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa sesuatu yang aku minta sepenuh hati justru menghancurkan aku begini? Tapi begitulah cara Tuhan mengajar. Dia tahu beberapa pelajaran hanya bisa dipahami lewat kehilangan. Kadang Tuhan sengaja kabulkan doa kita, bukan karena itu baik, tapi karena Dia ingin kita belajar tentang batas diri, tentang makna ikhlas, tentang arti menyerahkan kembali. Mungkin memang bukan doanya yang salah, tapi waktu kita yang belum tepat. Kadang Tuhan kasih apa yang kita mau, supaya kita sadar betapa banyak hal yang kita nggak sanggup pertahankan tanpa Dia. Pernah suatu waktu, aku minta seseorang untuk tetap tinggal. Aku pikir dia adalah rumahku, tapi ternyata dia cuma persinggahan. Aku pernah minta kehidupan yang stabil, tapi Tuhan malah kirim badai, hingga aku sadar ternyata ketenangan bukan dari keadaan, tapi dari hati yang akhirnya pasrah padanya. Aku pernah minta supaya sesuatu tidak diambil, tapi Tuhan tetap mengambilnya. Dan disitulah aku menemukan diriku yang sebenarnya, lebih kuat, lebih dewasa, lebih tahu arti cukup. Sekarang aku gak berdoa lagi supaya semua yang kuinginkan terjadi. Aku mulai ubah doaku. Aku hanya berdoa, ya Allah, jika ini baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, tolong jangan biarkan aku memaksa, karena aku tahu kadang yang kita kira akhir sebenarnya cara Tuhan menyelamatkan. Jadi, kalau kamu sekarang sedang kehilangan atau merasa Tuhan tidak mendengar, mungkin Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih lembut, lebih tenang, dan lebih benar untukmu. Percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Hanya saja beberapa doa dikabulkan dalam bentuk yang tak kita mengerti dulu. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan bilang, oh, jadi ini alasannya. Sobat Ruhi, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hati yang sedang diuji diberi kekuatan untuk tetap percaya. Sampai jumpa di langkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.